Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Malikatul Wahidah dengan NIM 2102103011128. Saya Siti Mulyana dengan NIM 21021010445. Saya Arina Wijayanti, NIM 210910301100. Saya Himamia Pesawati dengan NIM 210910301168. Saya Berlianika Yunian Ariwana dengan NIM 210910301035. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Disebut-sebut sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas, tentunya dengan sumber daya alam yang beraneka ragam dan melimpah. Bendungan menjadi salah satu solusi untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Petani dapat memanfaatkan air yang tertampung dalam bendungan untuk irigasi tanpa menunggu hujan datang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwasanya ketersediaan air menjadi kunci jika Indonesia ingin mencapai kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya, pemerintah kita terus membangun bendungan di seluruh provinsi di tanah air. Adanya waduk atau bendungan ini dapat mendorong Indonesia untuk dapat mandiri dalam mencapai kemandirian di bidang pangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020, Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari total 201 PSN, 48 diantaranya di sektor pembangunan infrastruktur bendungan. Bendungan Bener ini terletak di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100,94 meter kubik yang diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar, mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik per detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 meter kubik per detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6 megawatt. Terlepas dari tujuan pembangunan bendungan sebagai bentuk kemandirian di sektor pangan, di sisi lain proyek pembangunan bendungan bener memberikan dampak kerusakan lingkungan jangka panjang. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018, Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener. Dari sinilah konflik bermula. Pada tanggal 19 Februari 2022, dilansir dari laman CNN Indonesia, sebagian warga menolak rencana aktivitas penambangan batuan andesit. Mereka menolak karena penambangan itu akan mengancam keberadaan 27 mata air di kawasan itu, yang selama ini dijadikan sebagai sumber kehidupan warga. Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian protes yang berujung bentrokan dengan aparat yang bersenjata lengkap. Kejadian tersebut dinyatakan sebagai konflik agraria karena ada dua proses pengadaan dengan kepentingan umum. Yang pertama adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tujuan pembangunan bendungan. Dan proyek yang kedua adalah untuk kepentingan umum, yaitu penambangan batuan andesit yang digunakan untuk membangun bendungan bener. Pada tanggal 14 Februari 2022, dilansir dari Kompas TV, segala polemik yang terjadi mulai dari tidak melibatkan warga Desa Wadas dalam setiap proses pembangunan seperti pengukuran lahan, menghalangi akses bantuan hukum, aksi representatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sampai pada dirampasnya hak asasi manusia milik warga Wadas menjadi sebuah ironi yang perlu dikawal secara bersama-sama. Sebagaimana bunyi Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan bahwa dalam setiap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemegang amanah masyarakat perlu melalui proses musyawarah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama tanpa ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Serta dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana tercermin dalam pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak setiap warga negara.
Ada beberapa alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Di antaranya, 1. Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubaidillah Badrun, menilai penambangan batu andesit di Desa Wadas jelas merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian warga. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah untuk membatalkan penambangan andesit di Desa Wadas. Sebagai gantinya, pemerintah dapat mencari wilayah pertambangan lain yang tidak mengganggu ekosistem dan perekonomian masyarakat. Yang kedua, pengamat politik dan sosial dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Kamarudin, meminta pemerintah pusat dan daerah memiliki solusi yang tidak merugikan masyarakat. Misalnya, dengan merelokasi warga Desa Wadas ke tempat yang baik, di mana lingkungan dan ketersediaan lapangan pekerjaannya terjamin. Yang ketiga, pemerintah juga diminta menghentikan sementara seluruh proses yang ada, serta mencabut izin tambang yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Karena itu, sebagai salah satu pemicu utama mengapa kemudian polemik Wadas itu kembali terjadi.